disappear just like poof. Then she's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Di sini kami akan membahas tentang matematika yang ada di Yogyakarta. Kota budaya ini tidak hanya kaya akan sejarah dan seni, tetapi juga menyimpan banyak contoh menarik bagaimana matematika digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari arsitektur bangunan bersejarah, pola batik, hingga ekonomi UMKM. Yuk kita jelajahi bersama bagaimana matematika di tengah masyarakat Yogyakarta. Yang pertama ada aljabar. Aljabar merupakan generalisasi dari berbagai ide aritmatik yang berhubungan dengan variabel serta nilai-nilai yang tidak diketahui dan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Aljabar berguna untuk menyelesaikan masalah kehidupan nyata secara logis dan terstruktur, terutama dalam hal perencanaan, penghitungan, dan pengambilan keputusan. Pada penerapan materi aljabar di Yogyakarta dapat ditemukan pada sistem pembayaran dan diskon saat membeli oleh-oleh. Berikut contoh penerapan pembelajaran aljabar di Yogyakarta. Lala berlibur ke Yogyakarta dan ingin membeli oleh-oleh untuk keluarganya, berupa bakpia dan baju batik. Di salah satu toko oleh-oleh terdapat harga satu kotak bakpia yaitu Rp25.000 dan juga harga satu baju batik Rp50.000. Lala memiliki uang sebesar Rp250.000 dan ingin membeli total 8 barang, yaitu gabungan bakpia dan baju batik. Dari persamaan 1, yaitu kita dapatkan X sama dengan 8 dikurangi Y. Selanjutnya, kita substitusikan ke persamaan 2 menjadi 25.000 dikali 8 min Y ditambah 50.000 Y sama dengan 250.000. 200.000 dikurangi 25.000 Y ditambah 50.000 Y sama dengan 250.000. 25.000 Y sama dengan 50.000. Y sama dengan 2. Kemudian X sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Jadi kesimpulannya, Lala bisa membeli 6 kotak bakpia dan juga 2 baju batik. Total biaya yaitu 6 dikali 25.000 ditambah 2 dikali 50.000 sama dengan 150.000 ditambah 100.000 sama dengan 250.000. Selanjutnya ada trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yang artinya 3 sudut dan metro artinya mengukur. Oleh karena itu, trigonometri adalah sebuah cabang dari ilmu matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometrik seperti sinus, kosinus, dan juga tangen. Sedangkan definisi dari trigonometri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah ilmu ukur mengenai sudut dan sempadan dengan segitiga, atau digunakan dalam astronomi. Penerapan trigonometri di Yogyakarta salah satunya adalah saat kamu sedang berada di area Candi Prambanan dan kamu ingin memperkirakan tinggi salah satu bangunan candi tanpa alat ukur khusus dan hanya menggunakan bayangan dan foto. Berikut contoh soalnya. Dari gambar di samping, misalkan tinggi orang tersebut adalah 160 cm. Kemiringan pandangan dari mata orang tersebut ke puncak candi atau sudut elevasi adalah 60 derajat dan juga jarak ke candi adalah 1 meter. Maka hitunglah tinggi candi tersebut. Penyelesaiannya, yang pertama diketahui jarak ke candi atau D sama dengan 1 meter. Yang kedua, sudut elevasi atau theta sama dengan 60 derajat. Maka kita bisa menggunakan rumus trigonometri fungsi tangen. Tan theta sama dengan H per D.
tan tetanya sama dengan 60 derajat. Tan 60 derajat sama dengan H per 1. H sama dengan tan 60 derajat. Tan 60 derajat sama dengan akar 3. Jadi H sama dengan akar 3. Di sini H sekitar 1,732. Jika orang tersebut berdiri 1 meter dari candi dan sudut elevasi ke puncaknya adalah 60 derajat, maka tinggi candi dari mata orang tersebut ke puncak kira-kira H sama dengan 1,732 meter. Selanjutnya, tambahkan tinggi mata 160 cm itu sama dengan 1,6 meter, maka tinggi total candi sama dengan 1,732 ditambah 1,6 sama dengan 3,332 meter. Topik yang selanjutnya yaitu kalkulus. Kalkulus diambil dari bahasa Latin yaitu calculus yang artinya batu kecil untuk menghitung. Adalah cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga. Kalkulus adalah ilmu yang mempelajari perubahan, sebagaimana geometri yang mempelajari bentuk dan aljabar yang mempelajari operasi dan penerapannya untuk memecahkan persamaan. Kalkulus memiliki aplikasi yang luas dalam bidang-bidang sains, ekonomi, dan teknik serta dapat memecahkan berbagai masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan aljabar elementer. Dalam konteks wisata di kawasan Malioboro, banyak wisatawan menggunakan sepeda untuk berkeliling. Kalkulus dapat diterapkan untuk menganalisis pergerakan wisatawan yang menggunakan sepeda. Sebagai contoh yaitu seorang wisatawan menyewa sepeda untuk berkeliling di kawasan Malioboro. Posisi sepeda terdapat waktu T dalam jam dinyatakan oleh fungsi, yaitu S dari T sama dengan 4T kuadrat ditambah T. Pertanyaan yang pertama yaitu hitung kecepatan sesaat setelah 1 jam dan 2 jam. Yang kedua, berapa percepatan sepeda saat T sama dengan 2 jam. Yang ketiga, hitung jarak yang ditempuh wisatawan selama 2 jam. Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama kita menghitung kecepatan sesaat dari 1 jam dan 2 jam. Kecepatan sesaat adalah turunan dari fungsi posisi S dari T, yaitu F dari T sama dengan S aksen T sama dengan turunan dari 2T pangkat 3 dikali 3T pangkat 2 ditambah 4T. F dari T sama dengan 6T kuadrat dikurangi 6T ditambah 4. Selanjutnya kita substitusikan nilai T. Saat T sama dengan 1, F dari 1 sama dengan 6 kali 1 pangkat 2 dikurangi 6 kali 1 ditambah 4 sama dengan 6 dikurangi 6 ditambah 4 sama dengan 4 km per jam. Yang kedua, saat T sama dengan 2, F dari 2 sama dengan 6 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 6 kali 2 ditambah 4, yaitu dengan hasil 24 dikurangi 12 ditambah 4 sama dengan 16 km per jam. Yang kedua, kita menghitung percepatan sepeda saat T sama dengan 2 jam. Percepatan adalah turunan dari fungsi kecepatan, yaitu turunan kedua dari fungsi posisi. A dari T sama dengan F aksen dari T sama dengan turunan dari 6T kuadrat dikurangi 6T ditambah 4 ditambah T. A dari T sama dengan 12T dikurangi 6 ketika T sama dengan 2, yaitu A dari 2 sama dengan 12 dikali 2 dikurangi 6 sama dengan 24 dikurangi 6 sama dengan 18 km per jam. Yang ketiga, total jarak yang ditempuh.
Cara menyelesaikannya yaitu S dari 0 sama dengan 2 kali 0 pangkat 3 ditambah 4 kali 0 hasilnya 0. Yang kedua, S dari 2 sama dengan 2 kali 8 dikurangi 3 kali 4 ditambah 4 kali 2 sama dengan 16 dikurangi 12 ditambah 8 hasilnya 12. Jadi jarak total yang ditempuh dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 2 adalah 12 km. Yang selanjutnya yaitu geometri. Candi Prambanan di Yogyakarta memberikan banyak contoh penerapan geometri matematika, terutama dalam konsep kesebangunan dan simetri. Candi ini memiliki bentuk persegi panjang dengan sisi-sisi yang sejajar dan sama panjang, membentuk persegi atau persegi panjang. Materi geometri matematika yang terlihat di Candi Prambanan antara lain yang pertama yaitu kesebangunan, bentuk candi utama dan candi-candi kecil yang ada di sekitar kompleks memiliki kesebangunan, artinya mereka memiliki bentuk yang sama tapi ukuran yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu simetri. Candi Prambanan memiliki simetri memutar yang berarti jika candi diputar 180 derajat bentuknya akan tetap sama. Untuk contoh soalnya yaitu yang pertama kesebangunan. Jika Candi Brahma memiliki ukuran yang sama dengan Candi Wisnu, tetapi Candi Brahma memiliki tinggi 10 meter dan panjang 20 meter, sedangkan Candi Wisnu memiliki panjang 40 meter. Berapa tinggi Candi Wisnu? Untuk penyelesaiannya yaitu dengan konsep kesebangunan. Tinggi Candi Wisnu akan mencapai 20 meter karena Candi Wisnu memiliki panjang 2 kali lipat dari Candi Brahma, maka tingginya juga harus 2 kali lipat. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu simetri. Jika Candi Prambanan memiliki simetri memutar, berapa derajat rotasi yang diperlukan untuk mengembalikan candi ke posisi semula? Penyelesaiannya yaitu 180 derajat. Karena Candi Prambanan memiliki simetri memutar, rotasi 180 derajat akan mengembalikan candi ke posisi semula. Yang selanjutnya yaitu statistika dan probabilitas. Statistika dan probabilitas adalah dua cabang ilmu yang berkaitan erat. Statistika mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menafsirkan data untuk mengambil kesimpulan. Statistika terbagi menjadi dua, yaitu deskriptif atau menyajikan data dan inferensial atau menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Sementara itu, probabilitas adalah ilmu yang mempelajari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dan menjadi dasar bagi statistika inferensial. Secara historis, statistika digunakan sejak abad ke-17 oleh pemerintah untuk mencatat data kependudukan dan pajak. Teori probabilitas juga mulai berkembang pada abad yang sama dari kajian tentang permainan judi oleh tokoh seperti Blaise Pascal dan Pierre de Fermat. Kini kedua ilmu ini digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan sains. Untuk contohnya kita mengambil dari kampus UNY, yaitu UNY membuka penerimaan mahasiswa baru dengan daya tampung sebanyak 4.000 kursi pada tahun tersebut. Jumlah pendaftar mencapai 48.000 orang. Yang pertama yaitu berapa peluang probabilitas seorang pendaftar diterima di UNY. Yang kedua, jika di antara 48.000 pendaftar terdapat 12.000 orang yang mendaftar ke Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Ilmu Pendidikan hanya menerima 1.000 mahasiswa, berapa peluang diterima khusus di Fakultas Ilmu Pendidikan? Yang ketiga, jika dilakukan survei terhadap 1.000 pendaftar dan ditemukan bahwa 300 orang memilih jurusan PGSD, berapa persen pendaftar yang memilih PGSD berdasarkan survei tersebut? Untuk cara penyelesaiannya yaitu yang pertama menghitung peluang diterima di UNY, yaitu P sama dengan daya tampung dibagi jumlah pendaftar. Daya tampung adalah 4.000 dan jumlah pendaftar adalah 48.000. 4.000 dibagi 48.000 sama dengan 0,6
0,0833 atau 8,33%. Jadi, peluang diterima di UNY adalah 8,33%. Yang kedua, menghitung berapa peluang diterima di Fakultas Ilmu Pendidikan dengan cara yaitu P sama dengan 1000 per 12.000. 1000 adalah mahasiswa yang diterima di Fakultas Ilmu Pendidikan, sedangkan 12.000 adalah pendaftar yang ingin mendaftar ke Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi 1000 dibagi 12.000 sama dengan hasil 0,0833 atau 8,33%. Jadi peluang diterima di Fakultas Ilmu Pendidikan yaitu 8,33%. Yang ketiga, berapa persentase pendaftar yang memiliki PGSD berdasarkan survei? 300 adalah orang yang memilih jurusan PGSD, sedangkan 1000 adalah pendaftar survei. Jadi dibagi 1000 dikali 100% sama dengan 30%. Jadi persentase pendaftar yang memilih PGSD sebanyak 30%. Itu tadi materi yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.